Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Hanifah Al-Fadilah, NPM 1009091919138, akan menerangkan tentang tema kepemimpinan dengan judul Pendekatan Perilaku dalam Kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan tugas. Ada 3 implikasi penting dalam kepemimpinan. Di antaranya, yang pertama, kepemimpinan melibatkan orang lain, yang maksudnya adalah bawahan atau pengikutnya. Kualitas seorang pemimpin itu ditentukan oleh bawahan dalam menerima pengarahan dari pimpinannya. Yang kedua adalah kepemimpinan ditentukan oleh bawahan yang tidak seimbang di antaranya para pemimpin dan anggota kelompok. Jadi maksudnya, pimpinan mempunyai wewenang untuk mengarahkan beberapa dari kegiatan anggota kelompok dan juga sebaliknya. Anggota kelompok atau bawahan secara tidak langsung mengarahkan kegiatan pimpinan. Yang ketiga, kepemimpinan di samping mempengaruhi bawahan juga mempunyai pengaruh. Jadi maksudnya ini dengan kata lain, seorang pimpinan dapat mengatakan kepada bawahan apa yang harus dikerjakan, tetapi juga mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintah pimpinan. Dalam kepemimpinan terdapat 4 jenis pendekatan, tetapi di sini saya hanya akan berfokus membahas mengenai pendekatan perilaku dalam kepemimpinan. Untuk pendekatan perilaku adalah pendekatan yang didasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin itu ditentukan oleh sikap dan juga gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pimpinan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan berdasarkan pendekatan perilaku. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada gaya kepemimpinan dengan berorientasi kepada tugas atau task oriented, dan yang kedua adalah gaya kepemimpinan dengan berorientasi kepada karyawan atau employee oriented. Apa beda dua gaya kepemimpinan ini? Untuk yang pertama dulu, yang gaya kepemimpinan berorientasi kepada tugas. Itu pemimpin cenderung lebih memperhatikan pada penyelesaian tugas dan pengawasannya ketat agar tugas itu selesai sesuai dengan keinginan si pemimpin. Hubungan baik sama bawahan biasanya diabaikan. Yang penting bawahan itu harus kerja keras, produktif, dan tepat waktu. Nah, sebaliknya, untuk gaya kepemimpinan yang berorientasi kepada bawahan itu cenderung lebih mementingkan hubungan baik sama bawahannya dan lebih motivasi karyawannya daripada mengawasinya itu dengan ketat. Nah, gaya ini tuh sensitif dengan perasaan bawahannya. Jadi, prinsip yang dipakai pada gaya ini itu bukan otak tetapi hati. Dan pemimpin itu berusaha keras untuk tidak menyakiti bawahannya. Untuk penjabaran dua gaya kepemimpinan ini tuh dijabarkan dan dirinci menjadi 4 bagian. Untuk yang pertama dulu, yang high task, high relation atau orientasi tugas tinggi dan orientasi karyawan tinggi. Maksudnya adalah pemimpin ini tuh memperhatikan penyelesaian tugas dan pengawasan akan tugas itu ketat. Jadi gimana pun tugas harus selesai sesuai dengan keinginan si pemimpin. Tapi dia juga memperhatikan hubungan dengan bawahan, jadi orientasi karyawannya itu tinggi. Jadi dia memperhatikan hubungan dengan bawahannya supaya terjalin baik hubungan antara bawahannya, memotivasi karyawannya juga tidak terlalu ketat juga terhadap bawahannya. Nah, untuk yang kedua, yang high task, low relation atau orientasi tugas tinggi dan orientasi karyawan rendah. Untuk yang seperti ini, pemimpin itu hanya berfokus pada penyelesaian tugas dan pengawasan kepada tugas itu harus ketat sesuai dengan apa yang diinginkannya. Tapi dia tidak peduli dengan hubungan terhadap bawahannya. Jadi dia bisa semena-mena terhadap bawahannya, tidak mempedulikan perasaan bawahannya dan tidak memotivasi karyawannya. Seperti itu. Untuk yang ketiga, low task, high relation atau orientasi tugas rendah dan orientasi karyawan tinggi. Jadi kalau tipe pemimpin yang seperti ini tuh lebih mementingkan hubungan dengan bawahan dan mengabaikan tugas. Jadi teori ini juga biasanya disebut dengan konsiderasi atau kecenderungan seorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Nah, contoh gejalanya tuh kayak membela bawahan, memberi masukan kepada bawahan, dan bersedia berkonsultasi dengan bawahan. Jadi lebih mengutamakan perasaan bawahan ya ketimbang tugasnya. Gitu. Untuk yang keempat ya, low task, low relation. Jadi orientasi tugasnya lemah, orientasi hubungan dengan bawahan juga lemah. Nah, untuk tipe seperti ini dia mengabaikan tugas dan tidak terlalu peduli akan penyelesaian tugasnya, tidak mengawasi tugasnya seperti apa, selesai atau tidak, dan hubungan dengan bawahannya juga buruk, jadi tidak terjalin dengan baik.
Nah, biasanya untuk yang tipe keempat ini, low task, low relation ini biasanya itu fatal, jadi tidak mungkin bertahan lama biasanya di perusahaan. Pemimpin tipe seperti ini harus segera digantikan, karena kalau tidak mungkin akan hancur suatu organisasi itu akibat kepemimpinan seperti ini. Selanjutnya, dari hasil penelitian terdapat beberapa teori kepemimpinan berdasarkan perilaku yang terkenal di kalangan para peneliti. Nah, ada 4 teori untuk teori kepemimpinan pendekatan perilaku ini. Yang pertama ada dari studi Lowa. Di studi Lowa ini dijabarkan ada 3 teori gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin ini ya. Yang pertama adalah gaya otoriter. Jadi gaya otoriter ini adalah gaya kepemimpinan di mana si pemimpin itu mengambil keputusan tanpa melibatkan siapapun. Jadi tanpa melibatkan bawahan, 100% keputusan diambil oleh si pemimpin ini. Nah, untuk gaya kepemimpinan seperti ini ada positif ada negatifnya. Untuk yang positifnya, jika dibutuhkan waktu cepat untuk pengambilan keputusan, ini akan sangat efektif. Nah, untuk negatifnya, anggota tim atau bawahan akan merasa tidak dihargai, jadi berkurang motivasi untuk bekerja gitu. Tapi juga gaya otoriter ini berpengaruh terhadap kualitas si pemimpin. Maksudnya jadi gini, kalau misalnya pemimpinnya ahli dalam bidang tersebut, otomatis kan keputusan yang diambil juga akan baik ya. Tapi kalau pemimpinnya kurang berkompeten dalam bidangnya, otomatis keputusan yang diambil jadi mungkin akan fatal nantinya, tidak akan terlalu baik. Nah, untuk yang kedua, ada gaya kepemimpinan demokratis. Nah, dalam gaya kepemimpinan demokratis ini, biasanya si pemimpin itu minta pendapat atau nasihat dari anggota timnya untuk mengambil keputusan. Jadi, anggota tim itu didorong untuk lebih kreatif, diberi kesempatan untuk menyampaikan saran atau gagasan, meskipun ya, tujuan keputusan akhirnya itu ada di tangan si pemimpinnya gitu. Tapi positifnya adalah karyawan jadi merasa dihargai, jadi lebih semangat untuk bekerja gitu. Produktivitas akan lebih tinggi. Tapi untuk negatifnya, jika dibutuhkan sistem pengambilan keputusan yang cepat, ini kurang efektif karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, untuk gaya kepemimpinan laissez-faire adalah gaya kepemimpinan di mana si pemimpin ini memberikan kebebasan penuh terhadap si bawahannya untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan tugas yang dikerjakan, dan tapi tentunya batas waktu itu ditentukan sama si pemimpinnya, tapi si bawahan itu diberikan kebebasan untuk pengambilan keputusan. Nah, gaya seperti ini tuh sebenarnya memotivasi kepada si karyawan gitu ya untuk bekerja lebih baik lagi, tapi akan berdampak negatif. Jadi jika bawahannya itu tidak mengatur waktu dengan baik, dan juga mereka tuh tidak memiliki keahlian atau pengetahuan yang cukup dalam mengerjakan tugasnya. Lalu selanjutnya yang kedua ada studi Ohio. Nah, di studi Ohio ini dua teori penting dari studi Ohio adalah struktur pembuatan inisiatif dan juga perhatian. Maksudnya adalah struktur pembuatan inisiatif itu menunjukkan pada pencapaian tugas, dan perhatian itu menunjukkan pada perilaku pemimpin dengan bawahan. Nah, ini hampir mirip dengan gaya kepemimpinan tadi yang sudah dibahas sebelumnya antara task oriented dan juga employee oriented. Jadi perhatian akan tugas dan juga perhatian akan bawahannya. Selanjutnya ada studi Michigan. Michigan ini jadi berorientasi pada bawahan dan juga berorientasi kepada produksi. Nah, pemimpin yang berorientasi kepada bawahan menekankan pentingnya hubungan dengan pekerja dan menganggap setiap pekerja itu penting. Kalau pemimpin yang berorientasi kepada produksi itu menekankan pentingnya produksi, terus aspek-aspek teknik bekerja, seperti itu. Nah, yang keempat ada sistem kepemimpinan Likert. Di Likert ini dikemukakan 4 sistem kepemimpinan. Nah, akan dibahas untuk sistem kepemimpinan Likert di slide selanjutnya. Selanjutnya ada 4 sistem kepemimpinan dari Likert. Yang pertama ada eksploitatif autoritatif atau otoriter yang memeras. Jadi kepemimpinan ini tuh pemimpin menentukan keputusan semua ya berkaitan dengan pekerjaan tanpa melibatkan bawahan. Jadi kurang percaya terhadap bawahannya. Dan pemimpin ini tuh memberikan ancaman dan hukuman gitu terhadap bawahannya. Untuk yang kedua, benevolent autoritatif atau otoriter yang baik, pemimpin itu menyampaikan tujuan, bawahan bebas memberikan pendapat. Jadi diberikan kelonggaran dalam tugas, tapi juga diberikan batasan. Nah, jika berhasil diberikan penghargaan, jika tidak juga diberikan sanksi. Untuk tipe seperti ini tuh atasan dan bawahan dalam suasana yang baik. Nah, untuk konsultatif
itu adalah pemimpin menetapkan dan mengemukakan tujuan yang harus dicapai dengan ketentuan yang bersifat umum setelah berdiskusi dengan bawahan. Jadi, bawahan dapat mengambil keputusan sendiri untuk tugas tertentu dan juga diberlakukan penghargaan dan hukuman gitu. Jadi kalau berhasil diberi penghargaan dan jika salah diberikan hukuman. Bawahan bebas berdiskusi dengan atasan tentang tugas pekerjaan. Nah, hubungan ini tuh baik karena terjadi dalam dua arah. Jadi kepada bawahan dan juga kepada pemimpin gitu ya. Untuk yang keempat, partisipatif atau penentuan tujuan dan pengambilan keputusan ditentukan oleh sekelompok gitu ya, atau satu kelompok. Apabila diperlukan, pemimpin dapat mengambil keputusan setelah memperoleh saran dan pendapat bersama dari bawahannya. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan dari teori dimensi William James Radin. Dia mengemukakan ada dua gaya nih. Ada gaya yang kurang efektif dimiliki oleh seorang pemimpin, ada gaya yang lebih efektif yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, untuk yang pertama dulu, yang kurang efektif seperti apa sih? Untuk yang pertama ada disorder. Disorder itu adalah tidak ada rasa keterlibatan. Jadi, terus moralnya rendah, sukar diramalkan. Nah, itu tidak boleh dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kedua adalah missionary. Missionary itu adalah sikap menggampangkan, penolong, dan juga lemah. Yang ketiga ada autocrat. Autocrat itu adalah keras kepala. Jadi sikap keras, keras kepala, bandel, kayak gitu. Terus yang keempat terakhir ada compromiser. Compromiser itu tidak berpendirian tetap. Jadi tidak ada keputusan, terus berpandangan itu pendek, labil lah istilahnya kayak gitu. Nah, ini kurang efektif jika dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, untuk gaya yang lebih efektif yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah yang pertama ada birokrat. Birokrat itu patuh peraturan, manusia organisasi, maksudnya terstruktur, terorganisasi. Jadi dia bagus dalam berorganisasi. Yang kedua adalah developer. Developer itu kreatif, memberi pelimpahan wewenang yang baik, terus juga bisa ditaruh kepercayaan gitu. Nah, yang ketiga ada benevolent autocrat. Jadi lancar dan tertib, terus ahli untuk mengorganisasikan, besar rasa keterlibatan, dirinya tuh besar rasa keterlibatan gitu ya. Terus yang terakhir ada executive. Executive itu bermutu tinggi, memberi motivasi dengan baik, dan juga berpandangan luas. Kesimpulan, dari apa yang telah diuraikan tentang pendekatan atau teori model-model kepemimpinan, membuat kita semakin jelas bahwa dari berbagai pendekatan-pendekatan muncul berbagai macam gaya yang dihasilkan dari berbagai observasi yang dilakukan. Hal ini membuat kita mudah untuk mengklasifikasikan berbagai tipe kepemimpinan dengan berbagai perilaku pemimpin yang terjadi di lapangan. Teori kepemimpinan memang akan selalu mengalami perkembangan dan perubahan agar sesuai dengan zamannya. Untuk menghadapi itu, semua tentu sebagai seorang pemimpin harus mampu menempatkan dirinya sesuai dengan porsinya dan terus mengembangkan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila saya masih ada salah-salah kata dalam menjelaskan dan masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.